Mulai nggih, Bu Ira. Nggih, nggih. Assalamualaikum Bu Ira. Waalaikumsalam, Bu Eri. Sedang apa nih Bu? Kalau Ini saya mengganggu waktunya bentar boleh nggak Bu nih? Ada sedikit yang ingin saya diskusikan ini Bu. boleh banget nih Bu Eri. Kebetulan ini lagi apa ya? Nggak ada kerjaan sih. Boleh banget, boleh banget. Iya, terima kasih loh Bu sebelumnya. Iya ya. Iya, ya gini. Eh Ngomong-ngomong nih, apa yang ingin Bu Eri diskusikan nih? Kayaknya serius sekali. Iya ini Bu. Beberapa hari ini itu saya sedang dilanda keresahan nih Bu. Hmm, Dan saya ingin mendapatkan pencerahan nih dari hmm. Bu Ira. Siapa tahu nanti habis ngobrol dengan Bu Ira saya dapat mendapatkan solusi nih dari keresahan yang saya alami nih Bu Ira. Baiklah Bu Eri, semoga dengan kegiatan diskusi kita ini itu bisa membantu permasalahan yang sedang Bu Eri alami. Nah, sekarang Bu Eri, coba Bu Eri bisa ceritakan apa nih yang membuat Bu Eri resah? Gini nih Bu, akhir-akhir ini kan saya memperhatikan anak-anak di kelas yang saya ajar itu loh Bu, itu kurang sekali antusiasnya Bu dalam menerima pelajaran bahasa Indonesia dari saya Hmm, Bu. Menurut Bu Eri nih, hal apa yang membuat anak-anak ini kurang antusias dalam menerima pelajarannya Bu Eri? Yaitu Bu, kalau yang saya amati nih Bu Ira, anak-anak itu sepertinya merasa bosan, terus ngantuk Bu. Di kelas itu ngantuk mereka itu. Oh gitu, jadi anak-anak itu terlihat bosan dan mengantuk ya Bu Eri saat pelajarannya Bu Eri ya. Oke, lalu sebenarnya bagaimana sih kondisi kelas yang Bu Eri harapkan itu? Ya sama lah Bu, seperti guru-guru yang lain ya Bu ya. Saya juga berharap anak-anak itu bisa aktif, tidak lagi mengantuk Bu, dan bisa terlihat antusias gitu loh Bu dalam pembelajaran saya itu. Iya nih, kalau misalkan nih dikasih angka nih 1 sampai 10, 10 ini sebagai kondisi ideal. Posisi pembelajarannya Bu Eri atau posisi anak-anak di kelasnya Bu Eri ini ada di nomor berapa ya Bu Eri ya? Waduh Bu, kayaknya itu ada di angka 6 deh Bu. Gitu ya. Lalu angka berapa nih sebenarnya yang ingin Bu Eri capai? Ya sebenarnya sih Bu, eh, kalau menanyakan harapan ya Bu, ya ingin angka ideal ya Bu 10. Cuman menurut saya itu terlalu termuluk-muluk Bu. Iya. Bermuluk-muluk ya Bu Ira. Iya, Jadi di angka 9 saja sudah cukup menurut saya Bu. melihat kondisi siswa-siswa juga ya Bu Eri ya, berarti ya. Ya betul. Oke, kira-kira nih Bu Eri apa yang akan Bu Eri lakukan untuk apa ya, untuk mencapai angka yang Bu Eri targetkan tadi? Nah itu Bu, sebenarnya itu yang sedang saya pikirkan ini. Bagaimana Hmm, ya Bu caranya agar anak-anak itu bisa lebih fokus, antusias dalam menerima pelajaran saya itu gimana coba? oke. Jadi gini Bu Eri, kalau menurut Bu Eri, apa sih yang apa ya, yang membuat anak-anak ini tidak antusias sehingga menyebabkan anak-anak ini ngantuk saat pembelajaran? Bosan mungkin ya Bu, anak-anak itu. Kalau ngantuk, kalau sedang bosan kan mungkin jadi ngantuk ya. Apa itu ya kira-kira Bu ya? Kayaknya iya, ngantuk itu kayaknya. Bosan jadinya ngantuk. Oh, jadi menurut Bu Eri ini anak-anak ini bosan dengan suasana kelas mungkin ya, suasana kelas Iya atau hal-hal mungkin. yang lain gitu ya Bu Eri ya. Iya Kalau Bu Ira. boleh Bu Eri, kalau boleh saya tahu nih di kelas Bu Eri ini menggunakan media pembelajaran yang gimana Bu? Saya menggunakan itu sih Bu, buku panduan bahasa Hmm, Indonesia Bu yang ada di perpustakaan itu saja sih Bu. Terus sesekali saya juga menggunakan media PowerPoint Bu. hmm, oke oke. Tuh. Kalau menurut Biasanya Bu Eri nih, media pembelajaran yang sudah apa namanya Bu Eri lakukan itu gimana Bu?
apakah itu apa ya, media pembelajaran yang disukai anak-anak apa gimana ya? Kalau menurut pengamatan saya sih Bu, kayaknya yang disukai anak-anak itu biasanya itu ya Bu, melihat video di YouTube, Hmm? kemudian ada game-gamenya itu loh Bu, Oh gitu. permainan-permainan yang seru, itu Hmm. biasanya anak-anak sukanya itu yang seperti itu. Oke, jadi menurut Bu Eri ini anak-anak suka apa ya, pembelajaran yang berbasis game gitu ya? Iya, Berbasis game yang yang seru gitu ya Bu seru-seru Eri ya. ya. Ya, oke. Lalu nih Bu Eri, bagaimana langkah selanjutnya yang akan Bu Eri lakukan? Kalau melihat anak-anak kesukaannya tadi itu ya Bu, Hmm? bermain game iya ya, anak-anak itu suka game, anak-anak itu suka permainan yang seru-seru Bu. Mungkin anu kali ya, saya coba mengganti media yang saya gunakan kali ya Bu, dengan media yang disukai anak-anak. Contohnya mungkin materinya itu saya ngambil dari YouTube, video-video Hmm. YouTube yang bagus-bagus itu Bu, anak-anak kan biasanya suka itu. Oh iya, itu biasanya anak-anak suka itu video-video itu. Mungkin nanti saya bisa mencari materinya lewat situ Bu, memberikan materi-materi lewat video-video YouTube. Kemudian mungkin juga nanti saya coba untuk membuat media yang dari game mungkin Bu, biar bisa seru ya Bu kali ya, Ya, biar anak-anak benar-benar. tidak ngantuk di kelas itu. Hmm. Baik, sangat luar biasa sekali dan sangat baik sekali nih yang sudah direncanakan Bu Eri ini. Jadi Bu Eri nanti ini ya akan membuat apa eh, pembelajaran yang seru gitu ya, yang berbasis game yang disukai oleh anak-anak gitu ya Bu Eri. Iya betul Bu. Terus kira-kira nih kapan nih Bu Eri mulai buatnya? Karena ini kan sudah mulai awal pembelajaran nih Bu. Harusnya ya setelah ini sudah Bu, saya mulai mencari ini materi yang ada di YouTube. Kemudian mungkin anu Bu, apa saya akan kolaborasi dengan teman-teman saya yang biasa menggunakan game Bu. Coba Hmm, saya mau mencari ilmu lagi Bu. Kira-kira game yang bisa digunakan untuk pelajaran bahasa Indonesia itu apa? hmm, Coba nanti saya tanyakan ke teman-teman rekan sejawat saya Bu yang biasa menggunakan metode game ini Bu. Selama ini kan oh, saya belum pernah Bu. Coba nanti saya tanyakan dulu Bu. Ada enggak kira-kira media game itu yang sesuai dengan pembelajaran saya coba? oke. Bagus sekali ya rencananya Bu Eri nih ya. Oke, mungkin kedepannya pembelajaran yang akan diterapkan Bu Eri berarti akan berbasis pembelajaran yang disukai anak-anak gitu ya Bu Eri ya Iya, berarti ya. betul Bu. Oke. Terima kasih loh Bu Ira tadi saya iya ya. Anak-anak itu kan sukanya game. Iya ya. Anak itu suka lihat video YouTube. Kenapa tidak saya masukkan saja itu ya materi saya atau saya membuat video pembelajaran saya masukkan YouTube kan bisa itu Bu Ira Iya ya. benar-benar Bu Eri. Membuat video pembelajaran kemudian saya masukkan YouTube lalu anak-anak disuruh browsing itu saya berikan link jadi melihat di YouTube ya Bu Ira ya. Kemudian bisa ya itu kalau game saya bisa minta kolaborasi dengan rekan sejawat mungkin ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang IT-nya bagus nih Bu Ira yang biasa menggunakan game di sekolah Iya nih. benar. Kira-kira ada ndak game yang sesuai dengan materi bahasa Indonesia nih? Nanti coba Iya. saya makasih loh Bu Ira ya. Ya, oke Bu Eri. Semoga apa yang sudah direncanakan oleh Bu Eri ini dapat terlaksana dengan baik ya Bu Eri ya. Nah, Amin, amin. kalau Terima boleh kasih. saya tahu nih Bu Eri, bagaimana perasaan Bu Eri setelah kita diskusi tadi? Alhamdulillah Bu Ira perasaan saya ya. Tadinya saya tuh pusing. Ya Allah gimana ya ini anak-anak ini kok kelihatannya itu bosan, sudah ngantuk pelajaran saya. Alhamdulillah setelah berdiskusi dengan Bu Ira ini, alhamdulillah saya mendapatkan solusi. Akhirnya kok tidak kepikiran ya dari kemarin ya, akhirnya saya Iya, bisa kepikiran Bu membuat video pembelajaran yang ditayangkan di YouTube Bu Ira, kemudian mencari game yang sesuai dengan materi saya. Terima kasih Bu Ira sangat membantu saya, alhamdulillah.
tercerahkan sekarang. Oh iya, ya sama-sama nih Bu Eri. Semoga obrolan kita tadi ini apa ya bisa membantu Bu Eri dalam menyelesaikan permasalahan Bu Eri nih, sehingga Bu Eri ini semangat lagi dalam membimbing anak-anak di dalam kelas. Gitu ya Bu Terima Eri. kasih Bu Ira. Ya, sama-sama ya Bu Eri. Kalau gitu, anu ya Bu Ira, saya sekarang tak mencari rekan saya yang pinter game nih Bu Ira. Oke, Saya oke, tak oke, langsung ke oke. sana ya Bu Ira ya. Oke, Terima Bu kasih Bu Eri. Ira. Sama-sama Bu Eri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Eri, berarti ini waktunya saya untuk menuliskan refleksi saya dari kegiatan coaching barusan ya. Waktunya 5 menit. Ini monggo Bu Ira.
Baik Bu Eri. Baik Bu Eri, mungkin saya sudah selesai nih menuliskan refleksi. Mungkin akan saya sampaikan. Baik Bu Eri, saya akan menyampaikan refleksi saya terkait kegiatan coaching kita barusan ya. Saya sebagai coach akan merefleksikan kegiatan coaching kita tadi. Apa yang sudah berjalan baik dari kegiatan coaching tadi itu menurut saya adalah kemitraan antara coach dan coachee. Kemudian juga keterbukaan coachee dalam menjawab pertanyaan, sehingga ini ya bisa memantik coach untuk menggali informasi lebih dalam lagi. Itu menurut saya sudah berjalan baik dan cukup lancar ya. Ya, betul Bu Ira. Kemudian selanjutnya yang perlu diperbaiki atau perlu ditingkatkan dari kegiatan coaching, terutama bagi coach, yaitu kemampuan coach dalam menggali pertanyaan-pertanyaan kepada coachee. Ya, gimana coach ini dengan cepat atau dengan tanggap dapat menanggapi jawaban-jawaban dari coachee, sehingga nanti akan memudahkan si coach ini untuk menggali informasi yang lebih dalam lagi dari coachee. Kemudian yang harus dilakukan agar coach dapat hadir secara penuh sebelum dan sesaat coaching, yaitu coach harus meninggalkan seluruh aktivitas apapun itu kecuali coaching tadi ya, kegiatan coaching. Kemudian ketika coaching, coach harus hadir secara penuh ya, melalui fokus mendengarkan dan fokus melihat. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ya Bu Eri nih, mindfulness listening dan mindfulness seeing gitu ya. Jadi benar-benar harus meninggalkan semua aktivitas, benar-benar harus fokus pada si coachee itu sendiri, baik dari penglihatan maupun dari pendengarannya, sehingga tidak terjadi miskomunikasi antara coach dan coachee. Kemudian apa yang perlu diperbaiki, terutama dari posisi coach ya, saya sebagai coach itu ya saya harus meningkatkan keterampilan dan pengalaman, tentunya pengalaman saat coaching, karena menurut saya pengalaman itu adalah guru yang terbaik gitu ya Bu Eri ya, guru yang betul Bu Eri. Ya betul sekali Bu Ira. Jadi pengalaman itu guru terbaik, betul. Karena ini menurut saya adalah keterampilan yang baru, hal yang baru, ilmu yang baru. Jadi masih banyak kekurangan sekali dari segi apapun dalam diri saya, sehingga saya perlu nih banyak pengalaman, banyak praktik lagi, lebih banyak jam terbangnya dalam segi coaching, sehingga dari pengalaman tersebut nanti akan saya ambil pelajaran sehingga mampu meningkatkan keterampilan dalam kegiatan coaching gitu. Terus nih saya mau tanya nih sama Bu Eri sebagai coachee. Nah, apa yang Bu Eri rasakan pada saat kegiatan coaching tadi Bu Eri? Senang sih Bu, lebih plong gitu, karena ya gitu Bu, harus ada orang yang diajak bicara memang untuk menyelesaikan permasalahan. Kadang hal yang gampang seharusnya oh iya ya kok tidak terpikirkan gitu loh Bu. Oh iya kayak kok nggak terpikirkan ya, padahal itu hanya seperti itu. Tapi kalau ada teman diajak ngobrol begini lebih enak, lebih bisa memunculkan ide-ide Bu gitu. Ada teman ngobrol ya Bu Eri ya. Ya, kadang ya itu tadi hal sepele loh Bu. Kita itu nggak bisa mikir karena banyaknya kegiatan yang kita lakukan kan Bu. Iya benar. Banyak sekali kegiatan yang kita lakukan. Jadi
nggak terpikirkan Bu Ira. Wih, ya kok gak kepikiran Iya gitu. ya. Emang kalau lagi sumpek ya Bu Eri atau lagi stres tuh kadang kita udah megang ballpoint nih Bu Eri. Tapi kita Dicari tuh ya Bu tanya Ira. bener nyari mana nih pulpenku mana? Padahal pulpennya itu Iya betul. dipegang. Hal kecil, hal itu aja ini nggak bisa Ya, menyelesaikan. apalagi kita Bu kerja juga ya. Saya kerja juga di rumah juga. Jadi ibu juga. Iya bener-bener Bu Banyak Eri. sekali tugas-tugas yang harus nah itu jadinya pikirannya terpecah-pecah. Jadi tidak bisa berpikir secara jernih. Terus ada yang membantu Bu Ira biar Betul, terpecahkan. betul sekali Bu Eri. Nah, terima kasih banyak nih Bu Eri atas kerjasamanya ya, atas kemitraannya dalam kegiatan coaching hari ini. Terima kasih sudah menyampaikan refleksinya, perasaannya. Eh, Sama-sama Bu Ira. Semoga kemampuan coaching kita ini semakin hari akan semakin lebih baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.